Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Audrey Yasmin dengan NIM C1C020137 dari kelas R10. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah dengan judul akad murabahah. Pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan biasa adalah penjualan secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Selanjutnya, jenis akad murabahah. Jenis akad murabahah ada dua. Yang pertama ada murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barangnya yang dipesan. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Yang kedua ada murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, di mana pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh si penjual. Pada bank syariah, barang yang disediakan oleh pihak bank adalah tanggung jawab dari pihak bank itu sendiri sebagai penjual. Selanjutnya ada sumber hukum akad murabahah. Yang pertama ada Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu. Quran Surat 4:229. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat 5:1. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat 2:2275. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Quran Surat 2:2280. Untuk sumber hukum akad murabahah yang kedua adalah Al-Hadis. Dari Abu Syaid Al-Hudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan jawabut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya. Dari Abu Hurairah. Selanjutnya rukun dan ketentuan akad mudharabah. Yang pertama ada pelaku akad, di mana pelaku akad harus cakap hukum dan balik atau berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila diizinkan oleh walinya. Selanjutnya objek beli, di mana barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai. Barang tersebut dimiliki oleh si penjual. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. Harga barang tersebut jelas dan barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Selanjutnya, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.